Sepengetahuan saya, selama saya berdebat dengan banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai kristolog, ngaku-ngaku mantan Kristen, ya, para penyerang Alkitab, para penyerang kekristenan, belum pernah ada yang sekurang ajar dan sebangsat Ahmad Kainama ini. Saya pribadi juga ada pengalaman kontak WhatsApp dengan Don Ditan. Sebagian dari Anda mungkin sudah tahu cerita ini, tapi saya sampaikan sekali lagi ya pada kesempatan ini. Artinya, apa yang disampaikan seorang Don Ditan dengan mengatakan menurut Al-Quran, Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya, ini tidak lebih daripada hoaks, pembodohan, dan penipuan publik. Halo semuanya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk yang sadar dari mana dirinya berasal ya, semoga semuanya berbahagia. Oke teman-teman, pada video kali ini kembali kita membahas tentang ranah, kalau dianggap seperti sekolah ya, ini pelajaran anak TK SD ya, ranah dogma-dogma agama. Nah, temanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muslim-muslim palsu selalu suka menipu. Nah ya, sekali lagi ya, muslim atau orang yang ngaku nyebut diri sebagai Islam ya, yang palsu selalu suka menipu. Nah, pada video kali ini kita beri contoh dua saja ya, mewakili banyaknya muslim-muslim palsu yang suka menipu ya. Pada video kali ini kita beri contoh nyata dua saja ya, yaitu seorang yang cukup dikenal dalam dunia perdebatan ya, khususnya di YouTube, di video-video juga di TikTok dan sebagainya ya, yaitu yang dikenal atau dipopulerkan sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Nah, kita akan buktikan kejahatan, kebangsatan ya, kebajinganan ya seorang Kainama ini ketika membahas tentang Alkitab. Dia menebarkan fitnah dan pembodohan publik ya. Kemudian contoh yang kedua nanti kita sajikan juga Don Ditan ya. Don Ditan ini juga termasuk mu'alaf palsu ya. Di video sebelumnya saya sudah mengungkap ya, Don Ditan ini mu'alaf palsu ya. Dia mantan Kristen palsu yang kemudian sekarang ngaku-ngaku jadi Islam atau ngaku-ngaku Muslim, dan ternyata Muslimnya pun palsu ya. Jadi Don Ditan ini dari Kristen palsu menjadi mu'alaf palsu dan menjadi Islam palsu alias Muslim palsu. Nah, oke, langsung aja kita sajikan cuplikan yang pertama, video dari Ahmad Kainama, dan langsung kita lihat betapa jahatnya orang satu ini, betapa bangsatnya Ustadz satu ini ya. Kita simak cuplikan videonya. Demikian. Yang ketiga ya, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam, yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubul, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus, hamil dia, lahir anak yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Nah, jelas ya teman-teman ya. Ya. Sepengetahuan saya,
selama saya berdebat dengan banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai kristolog, ngaku-ngaku mantan Kristen, ya, para penyerang Alkitab, para penyerang kekristenan, belum pernah ada yang sekurang ajar dan sebangsat Ahmad Kainama ini. Ya. Ketika, ya jadi dalam konteksnya kurang ajar dan bangsat dalam konteks ya memelintir ayat Alkitab, menafsirkan ayat Alkitab dengan sangat kurang ajar alias bangsat ya. Ketika dia membaca dalam kitab Injil, di mana dikatakan dalam kitab Injil itu Roh Kudus menjumpai Maria ya. Kemudian Maria menjadi mengandung atau hamil. Artinya kehamilan Bunda Maria atau Maria Ibu Yesus itu terjadi atas kuasa dari Roh Kudus. Roh itu juga bisa bermakna kuasa. Roh Kudus, kuasa kudus dari Allah. Kalau Anda membaca dalam semua Injil dijelaskan bahwa kelahiran Yesus itu tanpa campur tangan hubungan seksual. Ya. Tetapi Roh Kudus atau kuasa kudus dari Allah berkarya sehingga Maria bisa hamil, mengandung tanpa hubungan seksual manusia. Itu sangat jelas di Alkitab. Tetapi dengan sangat kurang ajarnya, ya saya katakan bangsatnya ya, si Ahmad Kainama ini membuat sebuah asumsi dan diajarkan kepada pengikut-pengikutnya dengan menuduh bahwa menurut Injil kelahiran Yesus Kristus adalah hasil seks intercourse, ya, hubungan seksual antara Roh Kudus dengan Maria atau Bunda Maria. Jadi ini sebuah tafsiran yang sangat kurang ajar, jahat, bangsat ya, dari seorang yang dianggap sebagai ustadz. Jadi ya gini nih, kalau bajingan, ya sudah bajingan tengik pula ya, bajingan tengik dijadikan ustadz atau guru agama, ya jadinya kayak Ahmad Kainama ini. Ya. Jadi yang pertama, kekurang ajaran, kebangsatannya Ahmad Kainama adalah dia mengartikan ayat Alkitab ketika Roh Kudus atau kuasa Allah membuat Maria menjadi hamil, itu dengan sangat kurang ajar oleh Ahmad Kainama diartikan Roh Kudus berhubungan seks dengan Maria. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kejahatannya Ahmad Kainama dalam hal ini, dia berusaha membenturkan Alkitab atau Injil dengan Al-Quran. Yaitu dengan mengatakan bahwa yang ketiga yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Sahabat-sahabat bisa melihat ya tadi ya. Dengan sangat kurang ajar, dengan sangat bangsat, ya, si Ahmad Kainama ini menuduh bahwa Alkitab atau Bible itu menghina Islam. Ya. Jadi Ahmad Kainama ini membuat narasi untuk mempermusuhkan Alkitab atau Bible dengan Islam, yaitu dengan menuduh bahwa teks Alkitab menghina ajaran Islam. Ini kan kurang ajar sekali ya. Keterlaluan memang. Bajingan tengik Kainama ini. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, seks
intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan Injil yang menurut Ahmad Kainama mengajarkan bahwa Roh Kudus berhubungan seks dengan Bunda Maria. Ini menghina Al-Quran katanya. Ya. Jadi kalau di Al-Quran, Roh Kudus itu kan malaikat Jibril. Sedangkan kelahiran Isa atau kelahiran Yesus menurut Al-Quran kan tidak terjadi karena hubungan seksual. Sedangkan menurut Injil, kelahiran Yesus terjadi hubungan seks antara Roh Kudus dengan Bunda Maria. Wah, ini menghina Al-Quran. Kurang ajar sekali kan. Jadi fitnahan bajingan tengik Kainama ini benar-benar keterlaluan. Ya, sesuai dengan tema kita. Bajingan tengik Kainama ini adalah Muslim palsu yang suka menipu. Ya, Muslim palsu yang suka menipu. Oke sahabat-sahabat, itu contoh yang pertama ya. Mewakili para penipu yang ngaku-ngaku sebagai ustadz atau muslim atau Islam ya. Nah sekarang kita beri contoh yang kedua. Kebohongan publik juga yang pernah dilakukan oleh Donditan ya. Pembodohan dan penipuan publik yang dilakukan oleh Donditan ya. Tapi sebelum saya membahas itu, kita simak dulu cuplikan video juga ya yang muncul di TikTok nih. Saya dapat di TikTok ya. Donditan ini memang orangnya tidak jujur ya. Suatu saat dia mengatakan bahwa Islam tidak ada disebarkan dengan pertumpahan darah. Ya, tetapi kemudian dia menyangkal pernyataannya sendiri dan mengakui bahwa memang ada terjadi pertumpahan darah. Ya, jadi ini gelagat-gelagat orang nggak jujur ya. Jadi dia Donditan terbukti bukan orang jujur atau bisa kita sebut juga sebagai penipu ya. Demikian cuplikan videonya. Artinya Mekah itu direbut oleh Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukannya itu tanpa pertumpahan darah. Andre ngasih buku, memperlihatkan buku lah, Khalid bin Walid karangan siapa kalau nggak salah, siapalah saya lupa namanya. Disebutkan bahwa ada kalau nggak salah tuh 12 atau ya 12 orang yang terbunuh Khalid bin Walid ya. Sampai akhirnya terbunuh. Dari muslim kalau nggak salah ada 2 orang, dari suku kafir kalau nggak salah ada 12 apa 10 orang gitulah. Nah maksud saya gini Andre, kalau dibilang itu sebagai pertumpahan darah di dalam rangka Fatu Mekah, ya boleh-boleh aja ada pertumpahan darah. Nah, jelas ya teman-teman ya. Kebohongan seorang Donditan. Oh ya, sebagai tambahan sahabat-sahabat, ya. Jika masih ada orang-orang yang seperti Donditan pernah mengatakan kepada masyarakat ya atau kepada umat bahwa Islam disebarkan tidak dengan kekerasan, tidak dengan pembantaian, tidak dengan pertumpahan darah, tidak dengan pembunuhan ya. Itu semua jelas adalah hoax alias sahibul ngibul hikayat ya. Itu bukan fakta sejarah ya. Sebab sesungguhnya fakta sejarah, khususnya sejarah perkembangan agama merek Islam, ini dipenuhi dengan pertumpahan darah. Oke, tanpa banyak bacot ya, saya ajak lagi sahabat-sahabat menyimak ya. Demikian video yang disampaikan oleh ada dari Ahmad Dhani, kemudian juga ada Buya Syakur, ada Pak Said Akil Sirot, dan juga ada Khalid Basalamah. Ya, Khalid Basalamah ini malah tegas mengatakan, memang Islam disebarkan dengan pedang, dengan pertumpahan darah, dengan ekspansi ya. Saya lagi-lagi saya harus sajikan video ini supaya sahabat-sahabat tetap ingat ya, dan sebarkan juga fakta-fakta ini kepada tetangga Anda, teman Anda, sahabat Anda ya, jika dianggap perlu ya. Demikian videonya. Kalau lu lihat sejarah Islam itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah panjang itu, panjang deh. Nah, jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam
itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Yang pasti Nabi Muhammad itu punya cucu, cucunya itu dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, diracun, pokoknya semua tragedi pembunuhan. Ya. Makanya ada yang nggak mau ikut-ikut, akhirnya mereka lebih ke spiritual. Yang ada yang mereka yang merebut kekuasaan, pada itu ya kaum rasional itu mereka akhirnya berkuasa sampai dinasti Ottoman itu. Sampai akhirnya mereka ngerebut Konstantinopel 1453. Jadi Istanbul sekarang. Iya, jadi Istanbul. Terus sampai akhirnya mereka runtuh tahun 1923. Nah itu kalau kita dari kacamata spiritual ya yang kaum rasional yang salah. Dari kacamata rasional ya kaum spiritual yang salah. Tapi kalau pada dasarnya dengan adanya pembantaian, pembunuhan sadis terhadap keluarga Nabi Muhammad itu akhirnya menyebabkan keluarga Nabi Muhammad itu menyebar. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Nah, itu tadi ya sahabat-sahabat ya. Kita juga ingat teman-teman ya. Ada 2 video
antara ceramahnya Abdul Somad dengan Khalid Basalamah. Yang ini sangat bertentangan ya. Di mana Abdul Somad mengatakan, mana ada Islam disebarkan dengan pedang? Tunjukkan ke saya, mana ada Islam disebarkan dengan pedang? Dan ternyata pernyataan itu hancur lebur dengan kejujuran dari seorang Khalid Basalamah yang mengatakan memang Islam disebarkan dengan ekspansi, dengan pertumpahan darah, dengan pedang. Nah ya, jadi nampaknya dalam hal ini Abdul Somad juga termasuk sesuai tema kita. Muslim palsu selalu suka menipu. Asik ya. Oke teman-teman, kita lanjut sedikit ya. Tadi kita membahas tentang Donditan ya. Saya pribadi juga ada pengalaman kontak WhatsApp dengan Donditan. Sebagian dari Anda mungkin sudah tahu cerita ini, tapi saya sampaikan sekali lagi ya pada kesempatan ini. Jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu, yaitu tahun 2023 ya, tahun lalu, Dr. Richard Lee mengundang Donditan ya, dalam podcastnya. Kemudian di podcastnya antara Richard Lee dengan Donditan itu, Donditan sempat mengatakan bahwa menurut Al-Quran, Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya, mungkin sebagian dari Anda juga sudah tahu dogma ini. Doktrin ini memang sudah tersebar. Banyak orang menyangka, mengira apa yang disampaikan Donditan ini adalah fakta Quran. Bahwa menurut Al-Quran, Isa lahir di bawah pohon kurma. Nah, padahal teman-teman, Anda mau baca Al-Quran dalam versi apapun juga, tidak ada narasi atau tekstual seperti itu. Bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Nggak ada. Ya, dan itu sudah sering saya bahas di video-video yang terdahulu. Nah, artinya, apa yang disampaikan seorang Donditan dengan mengatakan, menurut Al-Quran, Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya, ini tidak lebih daripada hoaks, pembodohan, dan penipuan publik. Saya suka menyebutnya sebagai sahibul ngibul hikayat. Nah ya, jadi lagi-lagi Donditan terbukti termasuk kelompok Muslim palsu yang selalu suka menipu. Nah ya, oke sahabat-sahabat, sekian dulu pada video kali ini. Kita lanjutkan di perbincangan-perbincangan video-video berikutnya. Seperti biasa, jika Anda merasa video ini baik untuk dibagikan kepada teman, sanak, famili, tetangga, handai tolan, silahkan bagikan video ini. Oh ya, sebagai informasi juga, bagi sahabat-sahabat yang mau memakai baju Warta Kabar Baik, ya seperti begini ya. Warta Kabar Baik, silahkan sudah bisa baju ini dipesan di Shopee ya. Jadi ketik aja, buka di Shopee, ketik aja T-shirt gitu ya, T-strip shirt ya, atau baju kaos begitu ya, Warta Kabar Baik. Nah, langsung bisa dipesan di Shopee. Oke, sekian, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat.